Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Nah, pagi ini ya setelah salat subuh tadi saya coba baca-baca lagi berita, lihat market, wow, merah market Amerika. Ya, kita lihat ini, kali ini kita eh, buat untuk morning market call IHSG, kita lihat pasar Amerika, lalu nanti kita review sedikit pasar saham Indonesia untuk persiapan nanti pembukaannya. Kita mau baca sentimen. Tentu nanti jam setengah 9 kita lihat pembukaan pasar saham Asia. Sekarang kita lihat dulu penutupan pasar saham Amerika. Ini dia Bapak Ibu, pasar saham Amerika kelihatannya view-nya merah. Nah, merah beberapa turun dalam, terutama Lilly ini ya, industri kesehatan mereka vaksin ini kalau nggak salah nih perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kesehatan teknologi bikin vaksin. Lalu kita ada Meta cukup dalam. Tesla ini berita penjualan di Eropa Tesla jatuh. Palintir tadi ada berita di Yahoo atau di Bloomberg. Saya baca ini laporan keuangan jatuh di dalam sekali untuk Palintir. Ya, lalu Oracle jatuh, JP Morgan jatuh. Minyak tadi baca apa? Mana? Tentang oil and gas. Mereka asumsinya eh, produksi Shell oil-nya, oh hijau ya. Tapi mereka berasumsi bahwa produksi Shell gasnya, Shell oil-nya juga tidak signifikan ya. Tapi hijau dia. Itu Nvidia merah Bapak Ibu. Ada juga satu berita Nvidia terkait dengan chip AI Cina ya, AI. Oke, itu eh BRKB, Berkshire Hathaway, yang B-nya steady setelah eh, Warren Buffett mundur ya akhirnya. Udah berapa? 60 tahun dia di sana ya Bapak Ibu mundur. Oke, beritanya Bapak Ibu, Dow, S&P 500, Nasdaq umumnya jatuh sahamnya menunggu the Fed decision eh, hasil the Fed untuk interest rate sebagai kalau dikatakan sentimen lainnya selesai, sentimen untuk earningnya selesai, maka tarif fear-nya, sentimen tentang perang tarif bermunculannya gitu. Itulah market gitu ya. Karena nggak ada lagi sentimen positif yang signifikan. Ya, jadi beberapa saham jatuh juga, indeksnya jatuh, saham-saham jatuh menunggu keputusan dari The Fed untuk interest rate. Sekretaris dari Amerika mengatakan bahwa mereka dalam tahap selesai ya, termasuk mungkin Indonesia selesai, Vietnam selesai untuk trade deal ya. Jadi minggu ini mereka berasumsi akan selesai berapa nego-nego selesai 90 hari tarif off-nya mungkin akan muncul jadi 90 hari 3 bulan sejak kemarin ditunda selama deal mungkin akan bermunculan lagi fear-nya. Oke ya, mungkin nanti akan head to head lagi dengan Cina. Jadi Amerika ini pintar juga. Mereka menahan dulu tidak komentar apa-apa Presiden Amerika terhadap Cina sambil deal dulu dengan negara-negara lain seperti Indonesia ya. Kalau udah selesai mungkin mereka berani head to head lagi, market jatuh lagi. Oke, untuk pasar saham Indonesia, nah ini katanya IDX mau implementasi pembukaan kode broker lagi dan domisi. Saya nggak ngerti ini gunanya untuk apa ya. Dan katanya dibukanya tidak real time, jadi saya sama saja ya Bapak Ibu. Kalau saya sebagai volume price analysis tidak selalu signifikan, tapi para yang mungkin bandarmologi ya itu mungkin mulai ya. Jadi domisili untuk apa saya juga nggak tahu ya domisili rumah saya mungkin, tapi broker kali nggak jelas juga. Rumah domisili brokernya mungkin di Singapura, apakah di Pantai Gading ataukah di Virginia Island tuh nggak tahu juga. Akan ada itu, saya rasa BI harusnya implementasi yang lebih berguna lah ya daripada domisili. Tapi biarlah. Sekarang
Memang begitu. EDIC ini kadang pengumumannya aneh-aneh ya. Kadang-kadang dia ubah atau reject atas atau reject bawah sesuka hati gitu. Aneh-aneh juga. Oke, lalu pengumuman dari Bank Indonesia bahwa survei residensial perumahannya harganya turun, melambat. Jadi kenapa bisa melambat? Pertama karena supply meningkat. Kedua, permintaan menurun. Itu saja kalau harga naik turun tuh. Oke, jadi dibanding dengan kuartal pertama 2024 sebelumnya 1,89 ya. Jadi dia melemah. Year on year-nya juga 1,39 dia juga melemah. Jadi cuma 1,07 peningkatan harganya. Jadi inflasi rumah itu terus naik, tapi penaikannya melambat. Oke. Lalu sentimen Bapak Ibu ada earning ya, dividen buyback juga mungkin ada sama dividen. Jadi dividen ini mulai banyak nih Bapak Ibu. Ada ASI dan sebagainya macam lah. Itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Baik, mari kita pindah ke Telegram Bot untuk melihat chart pasar saham Amerika. Baik, Bapak Ibu, kita lihat dulu pasar saham Amerika. Kita mulai dengan VPA DJIA. Bagaimana dengan Dow Jones? Dow Jones merah. Oh iya, katanya kan indeks sama merah ya. Jadi Dow Jones, Bapak Ibu, kalau saya lihat sini dia sudah naik, dia koreksi ya. Jadi indeks acuannya melemah. Jadi kalau IHSG nanti kita lihat-lihat juga lah ya. Kalau IHSG kemarin crawlingnya begini dia. Crawling di atas upper downtrend baru jatuh gitu ya. Ini mungkin jadi antara crawling dengan jatuh tuh dia butuh mungkin 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Oke, Dow Jones-nya merah, kita lihat VPA AAPL. Kita lihat sama Apple bagaimana candlenya. Tadi kita sudah lihat, tapi kita perlu lihat candlenya. Candlenya hijau ya. No supply tapi sign of strength, volumenya rendah. Dia opening gap down ini kalau nggak salah. Kita lihat dengan VPA MSFT. VPA MFST Microsoft. Oke, ini kemarin earning dia opening gap down, naik ke atas, Bapak Ibu, volumenya rendah. Ini biasanya ciri-ciri menunggu sesuatu. Kalau dari berita tadi dia menunggu the Fed. VPA Google. Kok nggak ada ya? Sebentar. Sering begitu dia ya, tidak lambat dia. Kita nggak apa-apa. Kita lihat VPA AMZN Amazon. Lagi ramai servernya. Pagi-pagi sudah ramai ya. Amazon. Ya, Amazon candlenya rata-rata opening gap down-nya Bapak Ibu. Dia opening gap down, lalu dia coba naik. Tapi volume kecil. Ini ciri-ciri menunggu sesuatu. Ini kalau Amazon marking up, distribusi marking down. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau beli Amazon, dia tunggu turun nih ke bawah sini nih. Zona ini ya. Jadi biarkan dia turun kalau mau beli Amazon. Saya mungkin nanti akan berminat di Amazon ini. Lalu kita cek dengan VPA Berkshire Hathaway aja. Coba BRKB. Yang B-nya kita coba. Ini Warren Buffett. Ya ini Bapak Ibu yang B-nya jadi jatuh sahamnya kemarin setelah pengumuman Warren Buffett untuk pensiun dari pengurus. Kita lihat VPA JPM, JP Morgan, keuangan juga ya sama. Merah dia Bapak Ibu ya, JP Morgan dia merah, menunggu sesuatu nih, tapi nggak terlalu signifikan karena volumenya kecil saja. Kita lihat VPA XOM, Oil and Gas. Tadi positif, kita lihat candlenya seperti apa. Opening gap up ya Bapak Ibu. Isu berita sell oil, sell gas. VPA LLY tadi jatuh dalam. Lilly, teknologi kesehatan vaksin.
Oh, jatuh dalam ya, Bapak Ibu. Karena dia sudah naik jatuh dalam, mau nutup gap, volumenya juga besar. Kita lihat dengan VPA Costco. Tesla belum ya, TSLA. Oke, 10 menit. Ya, Tesla ini, Bapak Ibu, cocok sekali dengan Wyckoff. Reakumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi lagi ya, balik dia. Jadi dia akan bolak-balik. Jadi kalau dia turun dari sini itu tambah posisi, mudah-mudahan dia naik ke atas. Ini masih lama nih ya Bapak Ibu. Jadi dia Wyckoff-nya berjalan baik. Jadi yang mau belajar-belajar masuk saham Amerika, cari saham-saham yang Wyckoff-nya berjalan baik. Oke, mari kita lihat komposit kita, VPA Composite. Bagaimana dengan composite? Nah, ini masih sama ya Bapak Ibu. Asumsi saya bahwa, bukan asumsi ya, pemahaman terhadap marketnya bahwa saat ini IHSG kita sedang crawling di upper downtrend. Crawling. Lalu volumenya juga masih di atas rata-rata, averaging up, spreadnya di bawah kecil ya. Jadi kalau nanti dia jatuh, itu memang menunggu sesuatu waktunya untuk jatuh. Jadi dia diangkat dulu baru jatuh. Jadi di sini ada gap, di sini ada gap dan kita sudah di bulan Mei. Nah, pendukung lainnya adalah kita lihat Speedo Composite. Speedo Composite sudah ekstrim. Ya, Speedo akhirnya ekstrim hari ini. Jadi dia butuh kalau di daily dia butuh 2 sampai 3 candle, tapi kita harus lihat weekly-nya. Speedo Composite. Nah, di Speedo-nya, di weekly-nya sudah berada di grid. Nah, kita tunggu akhir pekannya sampai weekend untuk validasi weekly-nya. Mudah-mudahan dia tidak ekstrim juga. Kalau ekstrim juga, dia tunggu lama nih weekly-nya mainnya. Baik, itu saja Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, pasar saham Amerika mulai berjatuhan. Indeksnya, beberapa saham juga jatuh setelah sentimen earning menunggu the Fed. Lalu IHSG sudah daily-nya sudah ekstrim speedometernya, dia crawling dan kita menunggu validasi dari weekly-nya untuk apakah ada ekstrim juga atau belum ya. Kalau belum mungkin kita masih menunggu satu lagi. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Happy trading, waspada, market terlalu ekstrim, grid juga tidak bagus ya. Kalau kemarin masih terus naik karena memang speedometer daily-nya masih greedy, demand lebih besar daripada supply. Tapi kemarin penutupan kemarin dia sudah ekstrim. Itu saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.